kami. Tetap semangat dalam pengertian panggilan hati kami, jiwa sosial. Pendamping sosial PKH santun dalam diri pribadi, integritas yang sangat tinggi, profesionalisme dalam hati. Pejuang sosial PKH ujung tombak, sangat hendak membangun mimpi dan harapan Indonesia jaya sejahtera. Kedua si sejahtera mandiri adalah target kerja kami. FDS menjadi sarana untuk edukasi. Tetap semangat dalam pengabdian, panggilan hati kami, jiwa sosial. Pejuang sosial PKH ujung tombak, sangat hendak membangun mimpi dan harapan Indonesia jaya sejahtera. Udah lahir bagus, lahirnya sehat gitu ya, tapi kurang diperhatikan gizinya ya, jadi dia nggak bisa tumbuh tinggi gitu ya, gagal tumbuh bisa juga gitu ya. Nah, ini bisa dilihat dengan standar tinggi badan per umur. Jadi ada standarnya Bu, kalau kita di kesehatan itu ada standarnya dibandingkan tinggi badannya lama lambat ya, dan dampaknya dia akan pendek ya, pendek. Kemudian kecerdasannya juga nggak optimal karena perkembangan otaknya juga akan melambat gitu ya, otaknya nggak bisa berkembang dengan baik, akan lambat perkembangannya. Jadi dia akan istilahnya kurang dari teman-temannya gitu ya. Nah, kemudian fungsi tubuhnya nggak maksimal, jadi yang dia seharusnya sudah bisa berjalan ini belum gitu ya, lambat gitu ya perkembangannya. Nah, kemudian kerugian ekonomi tentu yang tadi itu ya, kalau sakit dia kan harus berobat gitu ya, itu ekonomi juga kita akan merugi ya. Dari psikologis anak juga ya, anak-anak yang stunting biasanya akan minder ya, temennya harusnya tinggi ya, tinggi teman-teman kok saya kok segini, di sekolah mungkin dia akan minder. Itu dari segi psikologis. Nah, jadi sekarang harus diperhatikan. Misalnya anak-anak ibu ada ciri-ciri mengarah ke stunting, segeralah bawa kemana Bu? Ke puskesmas. Hamil-hamil gitu ya. Bapak ya. Ya, jadi ini adalah dari janin sampai usia 2 tahun. Itu adalah masa-masa yang rentan atau yang rawan. Ya, itu perlu diperhatikan.
Jadi nanti ibu bisa sampaikan di keluarga atau di tetangga ya, bahwa usia yang rawan itu adalah dari janin sampai anak usia 2 tahun. Itulah yang harus diperhatikan asupan gizinya ya. Kalau kita udah ngomongin gizi gitu serem kelihatannya Bu ya, padahal ya gizi yang disampaikan ibu. Terlambat ya, nah ya, pertumbuhan terlambat. Apakah stunting itu turunan? Siapa jawab ya? Siapa jawab? Ada yang keturunan, ada yang tidak ya. Apakah stunting itu bisa dirubah menjadi tinggi dia? Bisa ya. Nah ini nanti saya akan perkenalkan bisa dirubah ya. Pengertian stunting di sini menurut kesehatan itulah keadaan tubuh yang sangat pendek ya. Karena baru anaknya baru istrinya ya. Padahal yang sangat memerlukan gizi yang lebih adalah anaknya. Tuh. Ya, kalau zaman dulu, karena zaman dulu tuh bapaknya banyak kerja, betul nggak ya yang dulu kita ya? Nenek, kalau zaman dulu bapak-bapaknya megali ya. Oh, kalau sekarang sama, sama loh ini laki perempuan sama ya. Ada masih Bu, apa yang beda nak, panah masih dibuka. Oh, Betul. sama. Makan bersama. Oh gitu ya. Ada makan nasi. Ini kan video. Apa boleh buat? Seharusnya tidak boleh. Tapi Kamera bisa gini. Ini itu dengan sayur. Dari belakang. Dengan daging, dengan tempe, cemplungnya tak bilang dulu di situ boleh. Ya. Kalau terpaksa, kalau seharusnya kalau mie tiap hari tidak bagus, apalagi mie kan yang dari hati itu kan beli aja mie biasa, mie telur tuh ya boleh. Kalau memang terpaksa daging ayam, daging sapi, ya telur ya, tahu tempe ya, itu kalau itu lebih banyak dimasak bersih, jangan biarkan berantakan ya. Semua sudah hadir ya. Ya nggak apa-apa kok misalnya datang ke rumah nggak apa-apa. Yang penting kehadirannya kita. Tapi lebih baik kan hadir manusia. Manusia itu kan lebih banyak informasi yang kita dapat. Karena kan bantuan sudah dikasih supaya kemudian kita beri rafu untuk ibunya di rumahnya aja gimana makannya. Sama kalau kita semua punya BPJS kesehatan, makanya biar lebih memudahkan untuk misalnya kalau ada masalah ada lagi aja. Sumber protein hewani. Protein hewani ya, kan ya, banyaknya juga lebih banyaknya. Ada nggak anak-anak atau ibu-ibu yang tidak suka makan daging? Ada.
kalau misalnya moto Itu gini, juga anak-anak yang tidak suka sayur. Pakai nanti. tinggal megang itu. Megang megang. Kalau mencegah stunting tadi periksa ibu hamilnya, pemeriksaan harus minimal 9 bulan. 9 tablet sama darah. Kemudian makanan tambahan ibu hamil tadi sudah harus diberikan makanan tambahan. Karena itu nantinya hamil. Itu harus diperhatikan ya. Kita makan kuat kan. Nah, sekarang baiknya model tadi itu anak kecil nanti diperhatikan ya. Pemeriksaan ibu hamil, ibu hamil pada saat pemeriksaan ibu hamil itu harus saja diperiksakan diri. Minum tablet tambah darah minimal 39 sejak 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu adalah dari mulai yang dihitung ya dari mulai hamil sampai anak balita 2 tahun. 1000 hari coba hitung. Hamil aja 9 bulan. 9 bulan 9 kali 30. Hari pertama lagi 2 tahun. 24 bulan ya. Dan coba buka yang di sini. Orang tua ingin anaknya tumbuh sehat. Siapa yang orang tua ingin anaknya tidak sehat? Semua ya. Sehatnya sehat. Apa yang terjadi dalam periode sebelum? Nah ini pesatnya perkembangan otak. Perkembangan otak janin ya bayi yang di dalam perutnya. Nah itu ayo lakukan hal yang berikut ini sepanjang 1000 hari pertama ya. Ibu hamil dan menyusui harus mengkonsumsi makanan bergizi, jelas dan tadinya. Memeriksakan lingkungan, kebersihan diri sendiri, kebersihan lingkungan itu sangat penting. Pertama, kalau anak kita makan menyentuh makanan apapun berupa kue apa harus cuci tangan pakai sabun, itu terutama ya. Jangan langsung dikasih makan, ngambil makanan langsung dimakan, jangan harus suruh cuci tangan. Dan itu kedua, makanan harus selalu bersih, mandi 2 kali, sikat gigi, buang air besar di WC dari bayi, dari balita, ajarkan dia di WC ya. Tungguin dia. Tungguin dia ya. Tunggu kalau dia BAB, jangan dikasih ke Jangan luar. ke samping. Pempes jangan ya. Karena apa? Bisa iritasi pantatnya. Iritasi. Jangan keseringan pakai pempes, nanti dia akan kakinya pegang ya. Ya, jangan keseringan pakai pempes. Kalau di rumah nggak usah lah pakai pempes, kalau keluar boleh. Kalau tidur, kalau bisa tidak, kalau tidak bisa boleh. Ya, itu. Nah, seminimal mungkin pakai pempes. Itu. Nah itu kalau sampah, kalau sampah itu jangan membakar di depan balita. Ibu-ibu kalau membakar sampah, bapak juga membakar sampah pakai masker. Karena sedikit demi sedikit kita akan memburuk asapnya. Kita tanpa terasa. Akhirnya banyak yang sakit hati yang dapat ya, hepatitis namanya. Kalau istilah medis hepatitis, kalau biasa leper, kalau Bali sakit kuning. Benar nggak? Nah itu penyebabnya karena asap itu sedikit demi sedikit tersimpan di hati, lama-lama akan membusuk hati itu. Makanya banyak yang penyakit hepatitis ya. Kalau masak berusaha pakai masker. Kena gasnya, bau gas itu ya. Kita kan pengen umur panjang, ingin melihat anak cucu kita ya. Itu tentang stunting. Ada yang bertanya tentang stunting? Saya jelaskan tentang ini ya.
saja dengan senyuman raih masa depan.